Dami nasiat debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas manugut madihita damang dainang dongan na hinakulungan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini, firman Tuhan akan menjadi rema dalam perjalanan kita sepanjang hari ini, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-17. Demikian kebenaran firman. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian kebenaran firman. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal memberi termasuk dalam hal iman. Pengalaman memberi yang ada pada kita itu tergantung iman kita dalam memberi. Firman Tuhan mengajarkan banyak hal dalam memberi. Adakah kita memiliki iman dalam hal memberi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sebab seringkali tidak bisa kita ukur dengan akal dan pikiran kita. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara yang kekasih, memberikan persembahan sukarela dan tulus merupakan tindakan iman yang benar. Kita memberi bukan untuk pamer, prestise, dan untuk dihormati. Memberi itu harus ikhlas dan rela. Daud membawa bangsa Israel berfokus kepada Tuhan. Ketika mempersiapkan pembangunan bait Allah, fokus kepada Tuhan menanggalkan segala egoisme. Akibatnya, mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jika kita dengan rela memberi akan mendatangkan sukacita. Jika kita dengan rela memberi akan mendatangkan sukacita. Memberi dengan terpaksa menimbulkan kesedihan. Seperti kita kehilangan suatu barang atau uang, rasanya seperti sedih atau tidak rela. Tetapi, bila kita memberi dengan kerelaan, akan mendatangkan sukacita yang luar biasa melebihi kita memiliki sesuatu. DNA Allah adalah memberi, sehingga Ia memberikan Kristus Yesus bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jika kita mewarisi DNA Allah,
maka memberi merupakan gaya hidup kita. Jika kita mewarisi DNA Allah, maka memberi harus merupakan gaya hidup orang-orang percaya. Setiap hari kita akan memberi dan menerima sukacita yang luar biasa. Yang kedua, persembahan sukarela yang kita beri harus didasari oleh ketulusan hati atau keikhlasan. Hati yang tulus artinya tidak ada motivasi lain dari persembahan kita selain dari menyenangkan hati Tuhan. Hati yang tulus juga berarti hati yang murni, hati yang suci, dan hati yang transparan. Orang yang ingin dipuji dalam memberi tidak memiliki ketulusan hati. Hati yang tulus tidak terikat kepada uang, tetapi kepada Tuhan. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang memberi dengan tidak tulus hati. Daud mengajarkan bangsa Israel dalam nas kita supaya memberi dengan tulus hati. Mereka menyadari kalau bisa memberi itu karena Tuhan. Mereka menyadari, dan kita juga harus menyadari, memberi itu karena Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang kita berikan dengan sukarela menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang kita berikan dengan sukarela menyenangkan hati Tuhan. Tujuan dari persembahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan harta yang ada bagi kita adalah titipan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan kita berbuat sesuatu karena paksaan, tetapi karena kita suka melakukannya. Semua itu tergantung hati kita. Jika hatimu baik, maka hidupmu baik. Jika hatimu buruk, maka hidupmu juga tidak akan baik. Lakukanlah segala pekerjaan sebagai bentuk penyembahan kita yang tulus kepada Tuhan. Ketika kita mengakui Allah sebagai pemilik segala sesuatu, kita dapat berkomitmen untuk memberi dengan penuh syukur. Kita dapat memberi dengan murah hati dan setia demi memberkati orang lain. Kita pun dapat mempercayai bahwa Allah akan menyediakan yang kita butuhkan, bahkan mungkin menggerakkan orang lain untuk bermurah hati dan menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Dalam nas kita, Daud adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Ratusan pasal yang termuat dalam Mazmur itu adalah bukti betapa ia sangat karib dengan Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Bukti kasih daripada Daud kepada Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Ia dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Daud berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dan emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni." Dalam 1 Tawarik 29 ayat 3 dan ayat 4. Begitu pula dari pemimpin-pemimpin lainnya terkumpul 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak. Belum termasuk persembahan-persembahan lainnya. Mari kita bayangkan, persembahan yang demikian besarnya diserahkan untuk pembangunan rumah Tuhan dengan sukarela, tulus dan ikhlas, bukan bahkan dengan sukacita. Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, karena Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mereka sadar betapa betapa Tuhan mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun dengan mujizat-mujizat yang ajaib sehingga sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sudah seharusnya jika mereka membalas kasih Tuhan itu dengan apa yang mereka miliki. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita berpikir, saya tidak mempunyai harta, saya tidak mempunyai materi untuk kupersembahkan untuk Tuhan. Apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan hanyalah berkaitan dengan harta, materi, atau uang saja.
Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita dapat memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita dapat memberikan waktu, tenaga, dan juga talenta yang kita miliki dapat kita persembahkan melalui pelayanan di gereja kita masing-masing. Kalau kita memberikan dengan sukarela, maka kita akan bersuka cita untuk memberikannya, tidak peduli seberapa besar apapun yang akan kita berikan. Tetapi sebaliknya, kita akan menyesal memberikan persembahan kepada Allah kalau tidak didasari oleh kerelaan, sekalipun pemberian itu tidak seberapa. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Berkat Allah akan tercurah bagi hidup kita kalau pemberian kita itu kita berikan dengan sukacita. Karena itu, berilah persembahanmu dengan sukarela yang dilandasi hati yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.